sesuai sistem. Kalau ini ibaratnya lucu, kenapa? Karena amal rakyat berat. Oh, kita ngerti. Berarti dasar lu mau nyogok, cuma pengen nyogoknya lebih gampang. Nah, apa yang mau diharapkan negeri ini? Kalau kita mendapatkan pejabat yang berpikirannya bisa jadi pejabat itu dengan cara nyogok, dan ada kesempatan pemilihan langsung, tidak pernah saya terpilih jadi bupati di Belitung Timur. Ya, Pak Jokowi juga nggak mungkin jadi wali kota Solo dan nggak mungkin jadi gubernur DKI. Nah, kalau saya tidak bisa tutup umum partai, ya sudah, konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti, itu aja. Hari ini saya siapkan suratnya, saya akan kirim ke DPP, saya akan berhenti keluar dari partai Gerindra. Itu aja. Ya, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi keluar dari Partai Gerindra setelah menyatakan kekecewaannya terhadap sikap partai pengusungnya yang mendukung RUU Pilkada tak langsung atau Pilkada melalui DPRD. Nah, sikap pengunduran diri Ahok ini disambut baik oleh sebagian masyarakat dan juga sebagian pengamat, namun tidak oleh sejumlah kader di partainya. Sejumlah kader Gerindra menganggap sikapnya ini sebagai tidak tahu terima kasih, bahkan ada juga yang menganggap dirinya sebagai pengkhianat partai. Lalu bagaimana tanggapan Ahok terhadap reaksi keras dari partainya, dari mantan partainya ini, dan juga bagaimana rencana perjalanan politik Ahok ke depan? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahok langsung dari ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta. Pak Ahok, terima kasih untuk waktunya. Sama. Jadi bagaimana? Langsung saja, lega, bahagia, Ya, sedih bercampur was-was atau biasa aja? Ya, saya pikir ini sebuah perjalanan politik saya yang konsisten. Saya dulu masuk ke politik kan karena saya melihat saya tidak mampu membantu rakyat miskin. Itu yang bapak saya katakan. Orang rakyat miskin mau berobat, mau sekolah, datang ke rumah saya nggak bisa bantu. Bapak saya kalau 1 miliar, kita bantu orang miskin 500 ribu, 2 ribu habis. Lalu kita mulai membantu partai politik untuk bisa merubah. Tapi apa yang terjadi? Pemilihan bupati-bupati yang terus harus lewat DPRD hanya menghasilkan bupati harus menservis DPRD. Bapak saya ini dari dulu adalah salah satu tokoh Golkar di Belitung Timur. Saya melihat itu langsung. Mulai ketika bapak saya meninggal, ketika saya tidak sanggup lagi menolong masyarakat, saya juga berpikir saya akan ikut partai baru, ikut PIB, partainya menang, partai yang menang lalu memilih seorang PNS yang baik, jadi bupati yang baik untuk memberikan jaminan sosial. Tapi yang terjadi partai juga kalah, karena rakyat juga udah pintar, nggak percaya siapapun. Nah, dia butuh panggung politik. Nah, beruntung saya dapat kursi sisa, saya duduk di panggung politik itu. Nah, setelah 7 bulan, saya juga frustrasi waktu itu. Tapi saya bersyukur kemudian pemerintah menyadari, para tokoh politik menyadari, kalau DPRD yang memilih, maka yang terjadi masa bodoh dengan rakyat. Orang tidak mau kena rakyat. Bupati hanya keluar kota, keluar negeri bersama-sama dengan DPRD. Nah, ketika ada pemilihan langsung, saya coba ikut. Padahal di sana waktu itu fraksi Bulan Bintang itu menguasai 55%. Jadi total mayoritas nih, kalau pemilihan langsung tidak langsung pasti mereka yang jadi bupati. Tapi karena ada pemilihan tidak langsung, saya hanya memiliki 10% kursi di DPRD waktu itu. PIB waktu itu ya. Dan Belitung Timur yang mayoritas 93% Muslim, yang tahun 55 Masyumi malahan yang menang tahun 55, itu memutuskan memberikan saya 37,13% suara. Jadilah saya bupati. Sejak itulah orang Belitung Timur bisa tahu namanya berobat itu. Asal mau ke puskesmas dan di kelas 3 saya tanggung sampai kirim ke Jakarta. Sekolah sampai SMA yang pintar saya kirim kuliah. Muazin saya hajikan. Yang namanya guru ngaji saya kasih gaji. Mereka syok, kok bisa uang begitu sedikit? Hotmik semua sampai ke kampung. Kenapa bisa? Saya bilang karena saya tidak curi uang. Karena saya tidak mempertanggungjawabkan tiap tahun kepada DPRD. DPRD mayoritas saya lawan. Orang saya dipilih rakyat kok, Anda nggak bisa mecat saya. Nah, selama saya jujur, kenapa saya yakin bisa melawan DPRD yang mayoritas? Karena kan setiap anggota DPRD kan punya hati nurani. Masa kita bekerja buat rakyat? Kalau hati nurani kan tidak membedakan suku, agama, ras, etnis. Kalau hati nuraninya sama, pasti akan bicara kemanusiaan. Ini rakyat udah terlalu lama menderita. Nah, itu terjadi. Lalu kemudian, kenapa saya rela meninggalkan Golkar? DPR RI, saya kan 2,5 tahun di DPR RI. Ketika Gerindra menawarkan kepada saya mendampingi seorang Jokowi, dan pada saat itu Gerindra pun nggak pasti bisa menyalonkan saya loh, karena dia hanya punya 6 kursi. Dia mesti meyakinkan PDIP 11 kursi. Itu pun melawan Pak Fauji Bowo yang udah dikumpulkan semua partai.
Kalau pakai DPRD, pasti kalah. Nah, kenapa Gerindra dan yakin bisa ada harapan menang? Karena rekam jejak dan pilkada langsung. Nah, tapi waktu itu saya ada resiko loh. Apa resiko saya? Kalau ternyata Gerindra tidak berhasil meyakinkan PDIP, saya udah dipecat Golkar. Nah, kenapa saya mau membayar harga ini dengan mahal? Karena saya yakin Jakarta ini adalah tontonan yang paling baik untuk membuktikan pilkada langsung Anda punya kesempatan mendapatkan yang terbaik. Bukan permainan paham-paham dari DPRD. Nah, lalu apa yang terjadi Gerindra waktu itu? Bisa tanya sama Gerindra. Mereka pun ragu mencalonkan saya. Karena saya ini double minoritas, triper. Udah turunan Tionghoa, Kristen, dari Belitung lagi. Orang kampung kecil mana bisa. Kalau dari Jawa mungkin masih ada bisa jual etnis gitu ya. Jadi mereka pun mengusulkan dua nama. Siapa yang diusulkan? Deddy Miswar. Jadi antara Jokowi Deddy Miswar atau Jokowi Ahok. Kenapa Deddy Miswar? Muslim, aktor, Betawi. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Nah, saya kenapa masih tetap rela juga keluar? Udah tahu saya ini cuma cadangan gitu loh. Nah, saya hanya mau membuktikan bahwa pilkada langsung ini bisa laku tanpa keluar uang, tanpa perlu nyogok besar, asal Anda memiliki rekam jejak. Saya ini punya rekam jejak baik di DPR maupun di Bupati. Nah, itu yang terjadi di kita. Lalu kemudian saya tidak terima kasih. Oh, saya sudah terima kasih, itu perjuangan bersama. Terima kasih saya itu apa? Anda tugaskan saya kerja dengan baik, tidak mencuri uang, kerja pagi sampai malam. Saya lakukan nih 2 tahun di sini. Tiap hari bangun 4:30, pulang malam. Saya lakukan, Sabtu Minggu masih ke kampung. Saya udah hidup bukan buat saya lagi, udah. Saya udah hidup buat PKI kok, sesuai partai mewakafkan saya. Ya saya lakukan. Anda dapat nama. Lalu hari ini Anda melakukan sesuatu perubahan. Ya saya juga harus taat kepada partai politik sesuai ADART. Harus mendukung semua putusan partai. Masalahnya ini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenapa saya masuk ke politik. Kalau saya masih terus memaksakan ikut Gerindra, harus patuh sebagai anggota partai, berarti saya melacurkan diri dong. Berarti saya ini saya bukan manusia menurut saya. Saya sudah tidak punya nurani. Berarti saya hanya mengejar kekuasaan. Dan lagi pula 2017 kan udah bangun nih koalisi merah putih nih. Logikanya bisa saya tetap jadi gubernur dong. Ngapain saya ribut? Tapi persoalan ini substansi. Saya tidak mau jadi budak anggota DPRD. Saya hanya mau jadi budak rakyat. Yang 50% plus 1 ya. Bukan semua rakyat yang nggak benar. Saya hanya mau tata konstitusi. Jadi saya katakan, saya dicalonkan kembali pun kalau pemilihan oleh DPRD saya menolak. Kalaupun terpilih oleh DPR? Iya, tidak mau. Karena saya tiap tahun akan servis mereka. Baik. Berikutnya nanti akan saya tanyakan mengenai tanggapan Pak Ahok terhadap reaksi keras dari Partai Gerindra pasca penerimaan atau pasca mereka menerima surat pengunduran diri dari Anda sesaat lagi.